warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, berjumpa lagi sama aku, channel Reski Ribi Mercia Putri. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas materi ke-9, apresiasi prosa fiksi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku mau menjelaskan materi yang ke-9, apresiasi prosa fiksi. Baik, di video kali ini saya mau ngebahas latar atau setting novel Jalan Menikung prosa fiksi angkatan 90-an. Pertama-tama saya akan membahas angkatan 90-an. Jadi, angkatan 90-an ini merupakan salah satu angkatan pada prosa fiksi karya sastra di Indonesia pada kurun waktu tahun 1990. Itu ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masa gender. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya pada tahun 90-an, disebut bahwa adanya angkatan 90 itu memasuki era tahun 90-an, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran dengan ditentukannya percetakan. Maka karya sastra jadi bersifat individu. Seseorang pengarang menulis pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menyikapinya secara pribadi pula. Selanjutnya, ciri-ciri prosa fiksi angkatan 90. Yang pertama, prosa fiksi di sini kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Tiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan dan mulai banyak memunculkan masalah gender. Dan empat, pada angkatan ini mulai muncul sastrawan wanita yang muncul. Selanjutnya, karya sastra 90-an. Yang pertama, Ayu Utami dengan karya Saman 1998 dan Larung 2001. Selanjutnya, Ahmadun Yosi Hervanda dengan karya Sajak Penari 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan 1997, dan Sembahyang Rumputan 1997. Selanjutnya Hilman Hariwijaya dengan karya Olga Sepatu Roda 1992, Lupus ABG Novel 1995 sampai 2005. Selanjutnya Dorothea Rosierliani dengan karya Matahari yang Mengalir 1990, Kepompong Sunyi 1993, dan Nika Ilalang 1995. Selanjutnya Gustav Rizal Segi dengan karya Empat Patah Sisi 1990, Segitiga Lepas Kaki 1991, dan Band 1992. Dan terakhir Umar Khayyam. Umar Khayyam ini merupakan pengarang angkatan 50-an. Dia termasuk angkatan 90-an karena dia mempunyai sastra di tahun 1990-an ini seperti Para Priayi Novel 1992, Parta Karma, Kumpulan Cermen 1997, dan Jalan Menikung Novel 1999. Selanjutnya tokoh angkatan 1990-an, yaitu Umar Khayyam. Umar Khayyam ini sebenarnya tidak termasuk pengarang angkatan 90-an. Beliau merupakan pengarang angkatan 50-an. Akan tetapi, salah satu prosa fiksi yang dikarang beliau ada yang terbit pada tahun 1990-an. Umar dikenal sebagai seorang sastrawan, budayawan sekaligus sosiolog yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada masa itu. Selanjutnya saya akan ngebahas sinopsis novel Jalan Menikung. Novel Jalan Menikung ini adalah novel kedua Umar Khayyam. Novel ini merupakan lanjutan dari novel sebelumnya, yaitu novel Para Priayi yang terbit pada tahun 1990. Novel Jalan Menikung ini terbit pada tahun 1999 oleh PT Pustaka Utama Graffiti, yaitu anggota IKIP. Novel Jalan Menikung atau Para Priayi 2 menceritakan kehidupan cucu-cucu Eyang Sastrodarsono, terutama suami istri Harimurti dan Sulistianingsih, serta Tommy dan Janet yang tinggal di Jakarta.
merupakan anak dari Hardoyo, salah satu dari 3 putra Eyang Sastrodarsono. Dan Suli dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Eko. Eko tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas sehingga ketika kelas 2 SMA, ia mendapatkan beasiswa dari AFS, American Field Service, untuk menamatkan SMA di Amerika. Setelah lulus SMA, dia disarankan untuk mencari beasiswa dan melanjutkan studi di Sunnybrook College oleh Prof. Samuel DeLevin, yang juga menjadi guru besar di tempat itu. Selanjutnya, analisis setting latar novel Jalan Meikung. Yang pertama, restoran Cina bernama Phoenix di Jakarta, tempat Harimurti dinyatakan dikeluarkan dari perusahaan tempat kerjanya yang dibuktikan dalam kutipan berikut. Di Phoenix, mereka duduk menghadap jendela yang lebar yang memberinya pencakar langit Jakarta yang diselimuti kampung-kampung kumuh para migran pedalaman. Yang kedua, Bandara Soekarno-Hatta ketika Eko dan Claire sampai di Jakarta yang tergambar pada kutipan berikut. Sudah berapa tahun Soekarno-Hatta ini terdiri, kok enggak ada maju-majunya? Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diperjelas ketika Harimurti, Suli, Eko, Claire Lentip, dan Halimah akan mengunjungi makam kerabat Halimah yang tergambar pada kutipan berikut. Bagaimana dengan kalian yang baru pertama kali datang ke Sumatera Barat? Apanya yang mengesankan kalian? Dan terakhir, rumah keluarga Levin yang terletak di Amerika ketika menyelenggarakan pernikahan Eko dan Claire. Hal ini dapat diperjelas dalam kutipan kawan-kawan Claire dari Sunnybrook College yang pada membawa gitar dan akordeon pada bergantian menyanyi bersama lagu-lagu rakyat Amerika dan Yahudi dalam bahasa Yiddish pada membuat lingkaran-lingkaran menarik tarian-tarian rakyat berbagai bangsa. Rumah dan halaman yang tidak besar itu merasa semakin padat oleh kehadiran dan suara-suara orang yang mengobrol, tertawa, dan bernyanyi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai latar setting dalam novel Jalan Meikung angkatan 90-an. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.